Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mafi. Senang sekali hari ini di hari Sabtu 18 November 2023. Saat ini saya kedatangan tamu terhormat di akun saya ini, yaitu dengan Mbak Farida. Mbak Farida ini adalah dari Mercy ya, dari Gerakan Kemanusiaan Mercy. Saya bertemu langsung dan di sini saya akan pengen tahu, karena saya tuh memang kepo banget ya tentang bagaimana orang-orang yang luar biasa ini seperti Mbak Farida itu bisa meluangkan waktu, tenaga, dan menurut saya itu luar biasa gitu ya untuk kemanusiaan yang ada di Gaza dan di Palestina. Nah, Assalamualaikum Mbak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, senang sekali saya hari ini bisa berkomunikasi dengan Mbak Farida nih ya. Mbak, boleh diceritakan nggak tentang, saya pengen bertanya tentang Mbak Farida dulu nih. Kenapa sih dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa Mbak Farida ini gabung di Mercy? Sebenarnya awal mulanya itu saya ngeliat dari bapak saya sendiri ya. Iya. Beliau itu juga ikut Mercy sudah cukup lama. Saya jujur saya masih muda pada saat itu. Umur berapa Mbak? Baru 20 atau 19 lah, lagi kuliahnya. Wah, luar biasa ya, Jadi masih kayak, muda banget. makanya jadi abis lagi kuliah, sudah selesai kuliah. Kebetulan tuh pada saat kuliah tuh kayak kenapa sih kok saya ngeliat bapak saya ke Mercy, kalau ada bencana gempa, mau bencana konflik di dalam negeri ataupun pas itu di luar, dia tuh selalu menyisihkan waktunya buat kemanusiaan gitu kan. Jadi kadang tuh aku pengen tahu. Nah, sempat tuh saya kayak bukan menjauh, jadi kayak udah ninggalin hiruk pikuk remaja, kan lagi seru-serunya padahal ya Mbak ya. Terus saya waktu itu pertama ikut itu di banjir Cawang, banjir besar. Diawalin dari situ Awal ya? dari situ, banjir Jakarta yang besar. Saya ke Cawang, saya ikut ada posko Mercy, pokoknya saya ikut aja. Itu tuh saya ngeliat tuh air, terus kayak warga tuh semua tuh kayak bener-bener lagi membutuhkan sesuatu. Saya udah nggak ngeliat lagi tuh mau ada sampah, istilahnya jorok atau enggak. Kan kalau banjir tuh kan tahu sendiri ya Bu, airnya kan kayak gimana. Terus penyakitnya, orang-orang yang datang ke posko Mercy tuh, terus kayak saya ngeliat relawan Mercy tuh udah sigap banget. Kayak saya kayak ngomong ke diri, masa kamu hidup nggak bisa sih dah buat sesuatu yang bermanfaat buat orang sekitar, mau sampai kapan? Aku mikir kayak gitu, kayak itu jadi trigger buat aku, kayaknya aku harus sering-sering deh ke Mercy. Aku berpikir kayak gitu. Nah, dari titik awal banjir, akhirnya aku ikut. Waktu itu misi selanjutnya ke Galela. Itu saya baru tahu ada di Indonesia itu. Waktu itu bareng Dokter Yogi, bareng bapak saya ke Galela, daerah konflik tuh di tempatnya. Kayak saya tuh, wah ternyata Indonesia tuh kaya banget. Tuh kan jauh ya Bu, dari Jakarta ke Galela itu flight malam, kurang lebih 3 jam, nyampe sana tuh subuh. Terus nyebrang lagi, nyebrang ke Galelanya itu naik kapal kecil. Aku bilang, ini Indonesia tuh kaya banget dan sebagus itu. Dari abis itu nyampe di nyampe di Galela, masih jalan ke dalam lagi Bu. Itu tuh di situ saya ngeliat daerah konflik, walaupun udah nggak konflik, cuma bekas-bekasnya. Waktu itu kebetulan konflik masalah agama. Saya ngeliat ada ini diceritain pembantaian semua. Saya tuh langsung saya kayak, ya ampun kecil banget ya. Saya tuh nggak ada apa-apanya nih. Ternyata tuh pertama Indonesia luas. Kedua, banyak saudara-saudara kita di daerah manapun yang membutuhkan. Jadi kayak mau jadi remaja yang pada saatnya mau jadi remaja yang selayaknya remaja lain tuh kayaknya agak bukan malu, bisa dibilang kayak jadi takut useless jadi manusia gitu, jadi perempuan. Nah, dari situ aku kayak mulai ikut mencoba magang di Mercy. Kebetulan waktu itu pas saya kuliah, S1 saya skripsinya tentang lembaga NGO non-profit tentang Mercy. Dari situlah saya mulai menggali-gali Mercy. Cukup lama, 2011 akhirnya mencoba untuk ke Gaza. Pada saat itu qadarullah 1 bulan kita di border, nggak bisa masuk ke Gaza karena nggak dapat surat izin. Jadi dari situ saya tahu tuh arti sebuah kehidupan, walaupun sekecil apapun kita bisa
membantu orang sekitar itu tuh berdampak kepada diri kita sendiri. Walaupun jujur pada saat sekarang maupun kemarin manusia nggak ada yang pernah sempurna ya Bu. Begitupun dengan aku pribadi kayak sebagai pada saat itu 2011 saya belum menikah, sampai saya mencoba lagi alhamdulillah di 2013 tuh saya belum menikah tapi alhamdulillah bisa masuk ke Gaza. Itu tuh suatu anugerah yang luar biasa bagi aku. Bisa dilihat dari apa ya Bu, aura dari kita ke border di Mesir, masuk ke border Rafah tuh Mesir kan dengan panas ya, terus orang-orangnya dengan macam-macam, masuk ke Gaza tuh bisa hawanya setenang itu, kayak nggak ada rasa takut dalam dada. Ya Allah, makasih ya, aku sempat bersyukur, makasih banyak udah boleh diizinin dan alhamdulillah semoga saya bisa pantas menginjakan kaki saya di Gaza ini. Nah dari situ saya mulai belajar lagi kayak bisa nggak ya bermanfaat buat orang sekitar. Dari situ alhamdulillah 2013 bisa masuk. Selanjutnya saya menikah. Nah dari situ tuh udah mulai jarang karena kebetulan langsung alhamdulillah dapat amanah untuk jagain anak-anak. Walaupun mencoba untuk menjadi ibu yang lebih baik. Dari situ perjalanan sebelumnya itu suka membuat saya jadi flashback gitu loh Bu, menjadi titik kayak oh kita harus bisa lebih baik nih buat sekitar. Walaupun kadang mungkin susah ya Bu, ada rasa kayak aduh males ngapain sih ngurusin sekitar kayak gitu-gitu. Maksudnya adalah dimana kita punya rasa malas, cuma bapak saya selalu bilang, kalau mau males atau mau istirahat nanti kalau udah mati, udah meninggal baru kamu istirahat. Itu tuh menjadi kayak pompa saya untuk lebih semangat lagi dalam segala hal. Nah kembali lagi ke masa yang saat ini 2023 ini dengan serangan yang sangat brutal ini membuat saya untuk kayak walaupun kamu udah jadi ibu, coba kamu bisa bermanfaat kali di Mercy, apapun yang bisa kamu lakuin, kamu lakuin. Jadi itu sih Bu. Iya, luar biasa ya. Ini ceritanya Mbak Farida ini bagaimana di usia 19 tahun beliau ini sudah ikut gerakan kemanusiaan ya Mbak Farida ya. Mungkin ini bisa patut dicontoh oleh generasi-generasi muda saat ini gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Farida ini sometimes bisa menjadi contoh untuk generasi muda yang ada di Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya nih Mbak, bagaimana kan Mbak Farida ini kan ada di Mercy ya, dimana kita tahu bahwa Mercy kan waktu itu ikut membangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Itu bagaimana sih ceritanya awal mulanya? Dan saat ini kan ada kayak isu dan fitnahan ya saya rasa ya, bahwa di sana adalah rumah sakit Indonesia bekerja sama dengan Hamas dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Mbak fitnahan tersebut itu betul atau tidak sih sebenarnya gitu. Mungkin dari awal mula bagaimana rumah sakit itu dibangun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang awal mulanya itu tanah itu adalah tanah wakaf dari pemerintah Palestina melalui waktu itu Menkes kita itu Ibu Siti Fadilah. Waktu itu Bu Siti Fadilah ditawarin tanah wakaf 1 hektar itu Bu, 1 hektar. Akhirnya Ibu Siti Fadilah meminta atau berbicara dengan almarhum Dr. Jose. Kebetulan Dr. Jose Rizal itu adalah Presidium Mercy. Nah beliau itu tuh yang menjadi semangat buat semua para relawan Mercy sampai saat ini, sampai dokter-dokter tuh membuat lihat almarhum dengan semangat girohnya tuh luar biasa, Masya Allah. Itu juga menjadi titik aku pribadi gitu, memandang almarhum Dr. Yose. Itu dari situ kita tuh bisa melihat bahwa pengorbanan apa yang kamu lakukan di dunia ini lillahi ta'ala, ikhlas tanpa berharap apa-apa, insya Allah tuh balasannya, ganjarannya dari Allah tuh berkali lipat. Itu yang di NGO Mercy itu, Mercy selalu bilang yang penting kita bantu kemanusiaan, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat agamanya, apanya. Jadi memang pure gitu Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini ya Mbak Farida, bahwa rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk umat Muslim saja ya. Tidak. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah lebih ke kemanusiaan ya, kemanusiaan, bahwa di sana itu sedang membutuhkan rumah sakit gitu ya. Sebenarnya
maksudnya awal mula dari pembangunan rumah sakit ini ya, gitu ya. Nah, terus boleh dilanjutkan? Ya, dikarenakan di daerah utara itu, lebih tepatnya Bu, di Beit Lahia itu tidak ada rumah sakit yang besar. Nah, tidak seperti di Ashifa. Ashifa itu kan besar, cukup sangat paling besar. Nah, akhirnya Dokter Yose udah kita buat rumah sakit. Jadi kayak dokter relawan atau presiden lain memang bisa kayak wah ini kayaknya udah gila nih. Soalnya bikin rumah sakit di tengah konflik. Itu kan kayak dibilang mustahil kan. Kalau rumah sakit Indonesia ini berarti letaknya di utara ya? Iya. Di Gaza Utara, yang notabene dimana itu memang benar-benar dekat konflik dengan Israel. Dekat perbatasan Israel hanya 3 kilo Bu. Oh, emang cukup dekat. Cukup dekat sekali ya. Emang ini menurut saya sih luar biasa ya. Orang-orang yang berjuang di Mercy ini ya menurut saya, karena gimana sih mereka dari Indonesia yang hidup nyaman gitu ya, kita tahu tidak ada konflik dan lain sebagainya ya Mbak Farida, mereka mewakafkan dirinya untuk terjun di Gaza Utara nih, kalau Mbak Farida tadi sampaikan gitu ya, bahwa di mana di Gaza Utara tersebut itu benar-benar terjadi konflik yang luar biasa, karena kita tahu ya dari Gaza Utara dengan Israel ini gitu ya. Sebenarnya emang kalau konflik itu seluruh jalur Gaza itu memang terkena konflik cukup besar, serangan, karena memang hidup rata-rata di saudara-saudara kita di Gaza itu di atasnya itu ada drone Bu. Drone itu tuh dari punyanya Israel, ada balon besar itu tuh ada kamera-kamera Israel. Jadi Ibu gimana Ibu hidup tapi di penjara terbesar di dunia lah, itu adanya di Gaza. Jadi setiap saat itu nggak bisa kebayang ya. Jadi setiap saat itu di sana masyarakatnya selalu diawasi oleh Israel dengan drone-drone yang ada kameranya. Itu sebelum terjadi konflik yang 7 Oktober kemarin itu ya. Oh iya. Makanya kita nih wanita-wanita Indonesia terutama yang muslimah ya, kita patut berjuang untuk menyebarkan mengenai Palestina, terutama Gaza ya, karena yang paling parah ini di Gaza ya Mbak ya. Memang di blokade khususnya di Gaza. Di Gaza ya. Iya. Terus yang ketiga nih Mbak, saya mau menanyakan bahwa kemarin kan sempat ada fitnahan ya, bahwa rumah sakit Indonesia itu di bawahnya ada tunnel ini ya, Hamas katanya. Nah itu gimana nih Mbak? Jadi kebetulan itu tertuduhnya langsung ke Rumah Sakit Indonesia ya, dari IDF sendiri. Jadilah semua relawan, terutama yang insinyur-insinyur yang membangun rumah sakit itu berkumpul dan memberikan denah dan informasi akurat bahwa dari 2009 itu di tanah 1 hektar itu memang tidak ada apa-apa. Yang bangun juga mereka semua. Jadi kan saksi matanya banyak kan. Jadilah itu tuh hanya tangki air yang ditaruh di bawah, hanya digali gitu biar lebih cakep gitu loh Bu pembentukannya, dan juga solar, dan ditutup agar kalau ada api atau ada ledakan tidak menyambar, tidak terbakar. Nah itu dari pihak Mercy sendiri sudah membuat berita bantahan kepada IDF terkait tunnel Hamas itu. Kamu mau cari sampai kapan itu tidak akan ketemu, karena memang sekarang apa yang dilakukan sebelumnya terhadap rumah sakit Ashifa awalnya juga sama, dibilang ada pejuang-pejuang yang mengumpat dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang semua fitnah itu tidak terbukti. Jadi memang mereka selalu mencari kambing hitam sepertinya. Dan ya itu dia lagi, sebagai kita nih sebagai warga Indonesia itu harus pintar-pintar memilah informasi. Betul sekali, saya setuju sih. Makanya kenapa tadi waktu Mbak Farida mau pulang, ini tadi Mbak Farida nih udah mau pulang nih, saya tahan dulu nih karena memang biar informasi ini menyebar dari sumber yang kredibel ya, dimana Mbak Farida ini kan emang udah di Mercy, dan kita tahu ya Mercy kan emang ada di sana juga, dan di sana kabarnya ada teman-teman Mercy yang masih tinggal ada 3 ya. Ada Reza, ada Fikri, ada Farid. Jadi emang ini agak concern karena terakhir itu Sabtu minggu lalu Bu baru chatting. Jadi emang udah lost contact hampir 1 pekan. Saya berusaha untuk chat ke jurnalis lokal ada di utara, cuma mereka menyampaikan aman, mereka bertiga aman pada Rabu kemarin. Saya udah chat lagi setiap hari tapi belum ada kabar. Jadi kayak mohon doanya, dan juga kalau memang ada info-info terkait 3 relawan ini di Gaza Utara, langsung kabarin ke Mercy. Iya,
mudah-mudahan teman-teman Mercy yang ada di sana ya, ada 3 ya, tadi ada Mas Reza, Farid, ada Mas Farid, Fikri, terus ada Mas Fikri ya. Saat ini udah berapa? Satu pekan. Satu pekan sudah kontak. Jadi mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau bertiga ini diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan mereka tidak terjadi apa-apa dan bisa melanjutkan perjuangan kemanusiaannya kembali. Ya. Oke, mungkin itu ya klarifikasi dan bincang-bincang saya dengan Mbak Farida yang dari Mercy langsung gitu, karena Mbak Farida ini juga buru-buru, waktunya padat sekali ya Mbak Farida. Maaf saya ganggu sebentar gitu ya. Iya, terus kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Mercy ini juga bisa berkembang pesat, dan kalau misalnya mau, ya insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan kalau misalnya teman-teman mau donasi dan lain sebagainya, bisa langsung ke Mercy. Nanti saya minta nomor rekeningnya untuk saya cantumkan di video ini. Nanti teman-teman bisa langsung donasi di nomor rekeningnya Mercy langsung, karena memang ya kenapa saya memilih Mercy untuk berdonasi. Iya, berdonasi karena memang ya Mercy ini memang udah ada di sana lah ya, udah terjun langsung di sana gitu. Jadi tidak katanya siapa, tidak melalui atau lewat mana lagi, tapi memang mereka sudah mendonasikan dananya itu langsung ke Gaza. Personel-personelnya sudah ada yang terjun langsung ke sana, bahkan tadi yang kita sampaikan bahwa ada tiga pahlawan ya menurut saya ya yang masih di sana dan belum ada konteks sampai saat ini. Baik Mbak Farida, mungkin gitu saja. Terima kasih banyak. Semoga lancar selalu. Insya Allah, doain sukses semuanya. selalu ya. Dan kita semua akan mendoakan Mbak Farida dan teman-teman yang ada di Mercy. Warga di Gaza juga. Betul, warga di Gaza juga, ibu-ibu, anak-anak dan para korban semuanya. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, serta diberikan kesabaran, serta mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Aku yang makasih.